Ini cincinnya akan bawa pulang ke Pekanbaru, dimasukkan ke peti kaca, kacanya dikunci, masukkan ke kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dibawa nanti pada hari kiamat adalah salat. Salat, salat, salat. Enaknya tausiah di tanah lapang ini, di Teluk Pakedai ini enak tausiah. Kenapa? Karena kalau mau ingat mati tak usah jauh-jauh, langsung ada kuburnya. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh sombong menyombong, hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. Anakku 3, aku 5. Rumahku 1, aku 2. Rumahku 2 tingkat, aku 3 tingkat. Rumah apa 3 tingkat? Rumah walet. Aku biniku 1, aku. Saya sebetulnya mau mancing aja. Kira-kira ibu tuh senyum apa tidak? Pahit senyumnya Pak. Langsung nengok ke sebelah. Awas kau nanti balik. Saling sombong menyombongkan, menyombongkan tentang anak, menyombongkan tentang rumah, menyombongkan tentang mobil, menyombongkan tentang jilbab. Tengok jilbabku, mereknya iya, jilbab kau cantik tapi utang. Aku udah cash. Memang duit kau, memang jilbab kau cash, tapi dari arisan, arisan utang juga. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Makanya kalau ada kawan ibu, kawan bapak yang angkuh dan sombong, bacakan ayat itu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qori kita tadi sedap suaranya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak ada yang bilang Allah pas saya ngaji. Pas qori itu tadi Allah. Tapi yang disebutnya nama sesama qori, Ustadz Taki Malik, Al-Malik, Al-Quddus. Dalam hati saya tak disebutnya As-Somad. Apalah salahnya ujung, kan bisa dibaca Qul huwallahu ahadunillahus somad. Tapi ayat Quran tidak bisa di-stel-stel. Yang akan dikenang abadi adalah amal soleh. Apa pula somad? Tidak bisa dibuat-buat. Banyak kuburan. Tapi yang kami ziarahi tadi adalah kubur Tuan Guru Syekh Ismail Muntu bin Daeng Abdul Karim, dengan kuburan Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Ternyata kalau punya suami ulama disebut orang. Untuk almarhumah Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir, coba kalau suaminya perampok, coba kalau suaminya. Tapi sekarang orang kalau ada calon menantunya Ustadz, SH silakan masuk, SE silakan masuk, polisi silakan, SAG tak yakin entah makan apa nanti Pak Ustadz. Padahal menantunya yang SAG itulah nanti yang akan membisikkan ke telinganya waktu dia di ruang ICU. Judulnya Setengah Napasku Pergi. Ya ma la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, diam, jangan ganggu lagi, jangan kacau lagi, diamkan, jangan ramai-ramai mengucapkan
Jangan mentang-mentang saya bilang dibisikkan ramai-ramai, sekampung datang semua bilang, loh, makin kacau lah dia. Cukup satu orang membisikkan, anaknya, tak ada anaknya, istrinya, tak tahan istrinya, anaknya, tak ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau dia udah mengucapkan la ilaha, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau bertanya, la ilaha illallah, berapa harga pinang? Usah lagi pikirkan. Serahkan itu kepada anak menantu warisan. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dikenang? Masjid. Mana yang dikenang? Makam Tuan Guru. Mana yang dikenang? Masjid batu. Mana yang dikenang? Perbuatan baik manusia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul? Kalau Tuan pergi ke Makkah, makanlah sup iga. Sudah lama saya berceramah, baru inilah pakai cincin 3. Pakai topi tadi, tak laku topi yang hitam, diganti pakai topi emas. Emas semua, tak kemana pula sekarang hilang. Kekecilan topi tadi. Jadi disangka orang Teluk Pakedai, Ustaz Somad ini badannya kurus, kepalanya kecil. Dia tak tahu semua nasi itu naik ke kepala. Kepala saya ini nomor 9. Ini mau ngasih tahu kepada seluruh jamaah yang mau ngundang, siapkan peci nomor 9. Bahkan tadi kecil, jam terlengket aja. Untung tak pas khutbah tadi jatuh. Kalau sempat pada khutbah tadi jatuh, malu, sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Keluar judul, topi Ustadz melompat sedang khutbah. Habis itu dipakaikan sorban. Sorbannya masih bertahan lagi. Setelah itu dipasangkan pula cincin di pintu masjid. Inilah yang 2 nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini cincinnya akan bawa pulang ke Pekanbaru, dimasukkan ke peti kaca, kacanya dikunci, masukkan ke kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang kuncinya, dijaga. Nanti kalau ditanya orang, semua tamu yang akan datang menengok dalam kaca macam menengok kucing. Ini cincin dari mana nih Pak Ustadz? Ini perjalanannya jauh. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, turun ke Cengkareng, transit 1,5 jam. Dari Cengkareng naik pesawat lagi ke Pontianak 1,5 jam. Dari Pontianak ke pelabuhan naik speed lagi 1 jam. Dari speed itu pula pergi ke Masjid Batu lagi 1 jam. Dari Masjid Batu mencari tanah lapang, nyasar, melewati jembatan, hampir kepala tersangkut, mencari rumah Pak Haji Ibrahim. Inilah sejarahnya. Cincinnya mungkin biasa saja, tapi sejarah di balik cincin itu yang luar biasa. Betul? Kedatangan saya ke Teluk Pakedai ini menjadi sejarah bagian dari hidup saya. Akan saya ceritakan ke Mizian Hazik Abdillah, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Dulu ketika aku masih muda, ini ceritanya ketika saya berumur 120 tahun. Masya Allah, di Teluk Pakedai kameranya bukan cuma di bawah, langsung dari atas tenda kamera. Pertanyaannya, kalau kamera di atas tenda, mana nampak yang di bawah tenda? Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada tabligh akbar di Tanah Lapang malam-malam ramai, biasa, malam ramai, sejuk, adem, tenang. Tapi siang-siang, jam 2, ini waktu genting. Ini waktu genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau sudah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Orang sedang jam tidur siang sekarang, tapi masyarakat Teluk Pakedai terbuka matanya semua. Tak ada yang mengantuk. Begitulah hebatnya orang Teluk Pakedai. Kenapa orang Teluk Pakedai ini tidak mengantuk mendengar ceramah? Karena dia makan udang hidup-hidup. Tak
Tadi dikasih saya makan udang. Udang besar ada, udang kecil ada. Rupanya di Teluk Pakedai udangnya mati cuma sekali. Di tempat lain udangnya mati 5 kali. Dari sungai ke sampan sekali. Dari sampan ke kulkas sekali. Dari kulkas ke panci sekali. Dari panci ke kuali sekali. Dipanaskan 3 kali. Sini orangnya sehat-sehat. Masjidnya ramai tadi waktu khutbah Jumat. Luar biasa. Saya pikir nanti paling ini tausiah agak 3 baris. Rupanya lebih ramai lagi. Tadi ketika mau turun kami naik perahu, naik sampan. Jangan turun di sini Pak Ustadz. Tidak aman. Banyak teroris ini. Rupanya masyarakat ini pencinta. Dulu waktu Habib Syekh Ali Jabir datang kemari, kata Pak Wakil Gubernur, meriah melimpah ruah. Kalau Syekh Ali Jabir datang kemari masyarakat melimpah ruah, tidak aneh. Dia hafal Quran, dia tuan Syekh, hidungnya mancung, besar tinggi. Ini yang datang Ustadz pesek, kurus kering pula. Udahlah hitam, kena panas tadi 2 jam, bertambah hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Ya Allah, tabarakallah. Yang hitam mati, yang putih pun mati. Maka yang hitam jangan terlalu bersedih hati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng pun mati. Maka yang tak ganteng diejek orang, dibuli orang, jangan terlalu masukkan hati, karena semua pasti akan mati. Yang gemuk mati, yang kurus pun mati. Yang kurus jangan putus asa, berarti dia satu geng sama saya. Ustadz Somad kenapa terlalu kurus? Kalau kurus tuh kurang wibawanya Pak Ustadz. Gimana caranya biar supaya agak gemuk sedikit Pak Dokter? Ustadz minum SKM. Apa itu? Susu kental manis. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya minum 30 hari 90 saset. Setelah minum sebulan tetap kurus. Saya tanya Pak Dokter, katanya gemuk Pak Dokter, kenapa nggak bertambah? Berarti sudah takdir Allah, terima aja Pak Ustadz.